Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat channel para pencari Tuhan semuanya dimanapun berada. Kali ini kita, kali ini saya ingin mengajak ini sahabat-sahabat semua untuk sama-sama bertukar pikiran dan membahas seseorang yang dimana dia ini sudah banyak dibahas oleh sahabat-sahabat kita yang lain dari kalangan YouTuber maupun dai. Bahkan MUI pun sudah melarang mengikuti pengajian dia ini. Mari kita sama-sama lihat videonya. Nah, dari beberapa video yang saya tunjukkan tadi, yang kita sama-sama lihat tadi, ada hal yang sangat mendasar yang menurut saya yang sudah dia langgar, yaitu menafsirkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah itu berdasarkan akalnya dia, atau berdasarkan penalaran dia, dengan tafsiran-tafsiran yang liar, begitu liar ya. Jadi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu dalil. Dalil itu menurut persepsi saya dan apa yang saya ketahui. Jadi definisi dalil itu adalah rumus atau ketetapan hukum yang dimana rumus dan ketetapan hukum itu masih berlaku karena kebenaran rumus itu atau si penetap hukum itu masih berkuasa dan belum mengganti dengan dalil yang baru, dengan ketetapan yang baru. Maka dalil itu masih dipakai. Jika kedalil itu sudah digantikan dengan kedalil yang baru atau rumus itu diketahui ada kesalahannya, maka itu disebut dalil cacat. Jadi berhubung kita berbicara tentang Al-Quran, hadis yang bersumber dari Allah, yang kita yakini sebagai zat yang maha kuasa dan maha benar, maka Al-Quran dan hadis itu disebut dalil. Dalil yang tidak terbantahkan. Karena sudah pasti benar dan sudah pasti berlaku. Karena yang menetapkannya itu maha benar dan yang menetapkannya itu maha kuasa. Oleh karena itu, para ulama-ulama kita terdahulu menafsirkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih itu dengan dalil juga. Menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran. Itu yang didahulukan. Tafsir Quran bil Quran. Begitu, baru diturunkan ke hadis Rasulullah kalau tidak ada di Al-Quran. Karena para ulama-ulama terdahulu itu menurut saya sudah tahu apa itu maksud dari dalil itu. Jadi mereka tidak ingin mencemari kebenaran itu dengan akal-akal mereka. Dan menurut saya, tafsir-tafsir yang masih bisa dikatakan dalil itu ya tafsir yang bersumber dari Al-Quran juga atau dari dalil juga. Yang dimana menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu masih bisa dipakai, yang masih bisa dikatakan dalil. Atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah yang sahih, itu masih bisa dikatakan dalil karena kita tahu bahwasanya hadis Rasulullah itu bersumber dari Allah juga. Kalau sudah menggunakan akal karena tidak ada ditemukan kaitannya dengan ayat yang lain atau tidak ditemukan kaitannya dengan hadis Rasulullah, jika sudah menggunakan akal maka itu tidak wajib untuk kita percayai karena itu bisa salah dan bisa benar, mau itu kata-kata syekh, mau itu kata-kata imam, mau itu kata-kata sahabat, kalau tidak ada sandarannya kepada
Rasulullah, maka itu tidak bisa dikatakan dalil. Boleh kita percayai, boleh tidak. Nah, sedangkan si Bapak Saiful Karim ini menafsirkan Al-Quran itu secara liar, menurut akal pikiran dia. Tentu saja kalau sahabat-sahabat semua berpatokan seperti saya, maka itu tidak berpengaruh. Walaupun kalian tidak secara tidak sengaja ikut pengajian Bapak ini misalnya, pengajian dia ini, maka tidak berpengaruh di kalian. Karena apa? Karena apa yang dia katakan itu sebagian ada yang dalil dan sebagian ada yang akalnya. Nah, yang akalnya itu tidak perlu kalian percayai. Karena kalian juga punya akal untuk menafsirkan Al-Quran. Tidak perlu berguru kalau cuma untuk akal-akalan. Di sini saya mengingat bahwasanya dia ini sering mengatakan bahwasanya kenapa waktu di kubur itu, di alam kubur itu ditanya oleh dua malaikat. Dia menafsirkan bahwasanya karena yang ditanyakan itu ada dua, yaitu Marobuka dan Manabiuka. Yang disaksikan itu ada dua. Sedangkan pada riwayat-riwayat yang lain, yang ditanyakan itu banyak. Ada kiblat, ada kitab. Saya juga bisa menafsirkan hal seperti itu. Kalau menurut akal saya, tidak perlu berguru dengan dia. Kenapa malaikat munkar nakir yang menyaksikan atau yang menanyai kita itu harus dua malaikat? Apa karena malaikat itu takut datang sendirian? Enggak. Karena apa? Karena di setiap persaksian itu baru diakui, baru disahkan, baik itu di mata hukum dunia ataupun di akhirat, itu harus ada dua saksi. Karena itu Allah mengutus dua makhluknya untuk menyaksikan persaksian kita itu. Bukan karena yang disaksikan itu ada dua. Pertanyaan, kalau tafsiran-tafsiran liar seperti itu, kita tidak perlu belajar dengan orang seperti dia. Kita sendiri bisa menafsirkan secara liar. Dan saya ingin mengingatkan kepada pengikut-pengikutnya, yang dimana kalau kita komen di dalam videonya, pasti kita dikatain tidak mengerti makrifat, kalian itu baru di syariat. Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk mengingat sedikit masa lalu, tentang dimana Al-Halat dan Siti Jenar. Apakah mereka itu sesat atau tidak, kita tidak tahu. Wallahu alam. Apakah mereka ditempatkan di neraka oleh Allah, apakah mereka ditempatkan di surga, wallahu alam. Yang jelas yang kita tahu, ulama-ulama pada saat itu, pada zaman itu, langsung menjatuhi mereka dengan hukuman mati. Karena ulama pada saat itu takut cara mereka menyampaikan itu membuat umat-umat atau pemeluk-pemeluk agama Islam yang lain yang masih awam itu jadi tersesat. Apakah kalian menuduh ulama-ulama pada zaman itu yang di sekitar mereka itu tidak mengerti makrifat? Apakah kalian menuduh wali-wali songo yang lainnya yang menjatuhi hukuman mati kepada Siti Jenar itu tidak mengerti makrifat? Itu mereka mengerti. Dan satu lagi yang ingin saya ajak kita mengulas ke belakang, bagaimana agama-agama terdahulu atau kitab suci terdahulu itu tercemari atau ternodai oleh karena adanya tafsiran-tafsiran liar oleh pemuka-pemuka agamanya, sehingga tercampur antara tafsiran dan dalil yang asli. Maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Tentu kita tidak ingin itu terjadi pada agama kita, meskipun
agama kita ini sudah dijamin oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah itu sendiri, tetapi kita harus ikut bagian dalam menjaga saudara-saudara kita yang lain dari akidah-akidah yang sesat. Untuk para sahabat-sahabat semuanya, saya menghimbau sebaiknya yang belum pernah mondok, yang belum pernah belajar secara khusus tentang agama, kita sama-sama menyempatkan waktu untuk belajar pada guru-guru yang istilahnya yang kita nyamani dan kita yakini bahwa dia benar, dan tidak menceritakan atau menafsirkan sesuatu sesuai dengan akal mereka. Dan bagi yang sudah mondok, yang sudah banyak ilmu pengetahuan tentang agama, mari kita sama-sama melindungi saudara-saudara kita yang lain. Kita bergandengan tangan, sing-singkan perbedaan-perbedaan tentang pandangan, perbedaan tentang organisasi, perbedaan pandangan politik, perbedaan-perbedaan itu semua dising-singkan. Mari kita semua bergandengan tangan, saling mengingatkan dan saling menasehati. Itu biasa dalam suatu persaudaraan, karena kita yakini bahwa kita semua bersaudara. Tidak perlu ada yang tersinggung atau kalau istilah zaman sekarang baperan, nggak perlu. Yang penting cara menasehatinya itu disampaikan dengan baik, dan yang menerimanya itu jangan baperan. Mudah-mudahan kita seluruh umat Islam di dunia ini, terkhususnya di Indonesia, bisa saling melindungi dan bergandengan tangan untuk sama-sama melindungi Islam ini dari orang-orang yang berusaha menodai. Saya tidak tahu apa misi, atau mereka ini ada misi atau apa, nggak tahu kita. Karena menurut Kodondi, agama Islam inilah yang paling keras dalam melarang atau menghadang pengaruh-pengaruh yang diciptakan oleh elit-elit global, oleh orang-orang yang pintar. Sehingga sering sekali Islam ini diserang baik dari luar maupun dari dalam, agar Islam ini tidak menghalangi tujuan mereka. Karena mereka bisa menciptakan tas-tas yang mahal, padahal belum tentu dari bahan yang bermutu. Baju-baju yang mahal dengan konsep-konsep yang indah, dengan desain-desain yang indah, tetapi Islam selalu menghadangnya dengan syariat-syariat Islam, sehingga barang-barang mereka tidak laku. Wajar saja kalau Islam ini selalu diserang oleh para elit-elit yang merasa tujuan-tujuan mereka untuk memasarkan produk-produk mereka mungkin itu terganggu oleh syariat-syariat Islam. Tapi itu hanya konspirasi ya, hanya pemikiran dari saya, boleh kalian percayai atau tidak. Silakan kalian nilai sendiri bagaimana fenomena-fenomena yang sekarang ini muncul. Banyak orang yang aneh-aneh, sepertinya ingin merusak akidah-akidah umat Muslim di Indonesia ini. Salam persatuan, salam persaudaraan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.